Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vega Prayoga. Mari kita belajar bersama-sama terkait dengan pemrograman berorientasi objek lanjut atau OOP lanjut, di mana pada semester sebelumnya atau semester kemarin kita telah belajar OOP gitu kan, tanpa ada kata lanjutnya gitu kan. Baik kita ulangi atau kita review kembali apa yang dinamakan objek. Mungkin udah ada yang tahu atau karena sudah belajar sebelumnya pasti ada yang tahu terkait dengan objek itu apa itu. Saya contohkan bahwa objek itu adalah suatu hewan, dalam hal ini kucing, di mana kucing memiliki sifatnya, perilakunya seperti apa gitu kan. Terus di sifatnya, misal sifat dari kucing tersebut ya itu warnanya seperti apa, terus ini jenis kucing apa gitu, Anggora atau kucing kampung biasa gitu kan, kita bisa beri nama kucing itu gitu kan, atau tidak dikasih nama pun tidak masalah gitu kan. Yang penting ada setiap objek memiliki sifatnya. Ada juga mobil, mungkin mobil memiliki warna, terus tahun pembuatan, terus kecepatan dari mobil tersebut seperti apa. Terus ada juga perilaku dari suatu objek, di mana si Cinta contohkan kembali bahwa inilah objek kucing, di mana kucing dapat berjalan, mengeong, makan, mungkin bisa apalagi ya, selain ketiga ini banyak deh aktivitas kucing, loncat, lari, ataupun mencakar atau apa gitu kan, berburu gitu kan. Itu hak alami atau sifat alami dari kucing, perilaku alami dari kucing seperti itu. Ini ada juga dalam bahasa apa ya, dalam dunia nyata pada slide sebelumnya, sedangkan ini dalam dunia komputer atau pemrograman objek, di mana kucing memiliki sifat. Sifat itu dikatakan di komputer adalah atribut. Jadi tadi atribut kucing itu warna seperti apa warnanya gitu kan, jenisnya apa gitu kan, terus namanya apa, terus metodenya atau tadi apa ya, metodenya itu seperti apa atau perilakunya seperti apa, maka dia berjalan gitu kan, terus mengeong, makan, terus loncat atau gigit atau nyakar gitu kan. Itu sifat alami kucing yang diterapkan ke dalam komputer gitu. Terus kita akan mengetahui apa itu objek gitu kan. Dalam istilahnya gitu kan, objek itu adalah entitas dalam sistem yang mewakili suatu entitas dalam dunia nyata. Setiap objek memiliki perilaku dan sifat, itu kewajiban daripada objek. Jadi ciri-ciri dari objek itu adalah perilaku dan sifatnya itu harus ada gitu kan. Sistem yang mewakili suatu entitas dalam dunia nyata gitu kan. Jadi entitas yang ada dalam suatu sistem itu diambil dari objek-objek yang apa ya, yang kita ketahui atau yang ada di sekitar kita. Misal kucing tadi itu bisa direpresentasikan dalam suatu pemrograman atau objek ya, dalam hal ini adalah OOP seperti itu. Dua jenis cara pandang, yaitu adalah cara pandang prosedural atau terstruktur, dan aja juga berorientasi objek, dan itu yang akan kita pelajari sampai akhir semester ini. Ada per, ada perbedaan antara pemrograman terstruktur dan OOP, di mana definisinya berbeda. Pemrograman terstruktur adalah satu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk program. Jadi pemrograman terstruktur itu bekerjanya terstruktur, jadi dia bekerja sebagaimana komputer bekerja. Jadi dari atas dulu sampai dengan tas-tas yang paling bawah gitu kan, atau tugas-tugas yang paling bawah. Sedangkan bagaimana OOP berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Jadi dia cara kerjanya bergantung dari sifat atau perilaku objek masing-masing. Bagaimana cara si objek itu berinteraksi dengan objek lainnya, bukan daripada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh suatu entitas itu, misal dalam terstruktur. Berbeda jika OP, dia bekerjanya sesuai dengan objeknya masing-masing. Jadi setiap objek itu kerjanya seperti apa dengan objek yang lainnya. Fokusnya untuk terstruktur itu ya urut-urutan. Jadi terstruktur itu maksudnya ada tas dari atas, maka dia akan mulai dari atas sampai dengan tas yang paling akhir atau yang paling bawah seperti itu.
Dikatakan di sini bahwa eksekusi dari terstruktur itu lebih lambat, sedangkan objek lebih cepat mungkin karena fleksibel itu. Jadi setiap objek udah punya tugasnya masing-masing gitu. Reusable itu tidak mudah, jadi mungkin bisa digunakan atau bahkan ada yang bilang bahwa tidak reusable gitu kan. Terus, sedangkan di OOP itu bisa karena objek dan kelas dapat digunakan berkali-kali gitu kan, dapat diakses dimanapun dan dapat diakses berkali-kali dan kapanpun seperti itu. Ini contoh ilustrasinya, jadi ada step satu, task 2, tugas 3 gitu kan, tugas 4 dan tugas 5. Sedangkan objek itu fokus pada objeknya masing-masing. Jadi setiap objek akan berinteraksi dengan objek yang lain gitu kan. Ini ada cara kerja perbedaan pemrograman terstruktur dan OOP di mana dalam sistem informasi akademik di sini ada mahasiswa aktivitasnya bisa apa aja, tugasnya bisa apa aja, kerjanya bisa apa aja gitu kan. Registrasi mahasiswa KRS, dosen set nilai, admin set jadwal. Berbeda dengan OOP. Kita lihat di slide selanjutnya bahwa OOP kerjanya seperti ini. Definisinya seperti ini. Jadi mahasiswa dia akan dipisahkan berdasarkan objeknya masing-masing. Jadi tidak berdasarkan tugasnya masing-masing. Beda dengan yang terstruktur. Di mahasiswa ini, mahasiswa ada katakan bahwa mahasiswa memiliki karakteristik atau sifat yaitu atribut lah. Akan NIM, nama gitu kan, dan tugasnya apa gitu kan. Mahasiswa memiliki tugas dapat registrasi, update KRS atau insert KRS gitu kan. Terus dosen bisa ngapain aja? Dosen input insert nilai. Dosen karakteristiknya apa atau atributnya apa, NIP dan nama gitu kan. Si admin ngapain aja? Si admin bisa setting jadwal gitu kan dengan atribut nama dan alamat. Jadi si OOP itu dibentuk berdasarkan objeknya itu atau yang disebut dalam ini adalah kelas gitu kan. Jadi setiap objek dibuat satu kelas, itu objek ada kelas mahasiswa, ada kelas dosen, dan ada kelas admin sama ini. Dalam konsep dasar OP ada sifat-sifat yang kita harus akui, sifat dasarnya itu kan. Ada abstraksi, ada enkapsulasi, ada pewarisan sifat, dan ada polimorfisme gitu kan. Mungkin kita pertemuan ini mungkin sampai enkapsulasi aja, di pembungkusan aja. Jadi kita akan pelajari apa itu abstraksi, di mana abstraksi merupakan cara melihat suatu entitas benda atau objek dengan hanya memperhatikan hal-hal penting saja pada suatu permasalahan. Jadi kita tidak harus tahu mendalam terkait dengan objek itu. Yang kita ketahui adalah garis besarnya saja dari karakteristik objek seperti itu. Dalam hal ini misal saya contohkan bahwa ada motor gitu kan, ataupun mobil lah, motor memiliki merek apa gitu kan. Terus kecepatan motor itu maksimalnya sampai berapa kilometer per jam loh. Terus tahun pembuatan si motor itu kapan gitu kan, baru atau tahun berapa gitu. Itu kita hanya mengetahui yang umum aja, jadi tidak terlalu spesifik mendalam seperti apa. Jadi dalam satu motor itu ada berapa jaringan atau kabel-kabel yang tersambung pada suatu motor gitu kan. Lampu dihubungkan beberapa kabel gitu, itu terlalu mendetail. Jadi kita hanya fokus terhadap sifat motor yang umum gitu kan, atau atribut motor yang umum aja gitu, tidak terlalu spesifik. Yang dijelaskan bahwa dan mengabaikan rincian-rincian yang tidak relevan dalam permasalahan. Jadi tidak penting tadi seperti banyaknya kabel dalam suatu motor itu kan. Dan si abstraksi ini contohnya adalah direalisasikan dalam bentuk kelas. Itu contohnya kelas motor. Enkapsulasi adalah sebuah proses penggabungan atribut dan metode ke dalam sebuah kelas. Biasanya atribut dan metode dideskripsikan terpisah pada pemrograman prosedural. Ya, betul. Jadi ketika di prosedural itu kita ada namanya dipisah, jadi kan antara prosedur dengan si atribut itu dipisahkan. Sedangkan dalam OP si prosedur atau aktivitas atau task dari kerjaan dari satu objek gitu kan dirangkum dalam satu kelas atau dibungkus dalam satu kelas gitu kan. Misal dalam ini contohnya ada kelas 1 di mana itu adalah contoh nama kelasnya,
Terus ada bagian kedua adalah bagian untuk menyimpan atribut. Jadi ada atributnya apa aja dalam satu kelas itu. Tadi motor itu kan tahun pembuatannya apa, nama motornya apa gitu kan. Terus kerja, misalnya tugas motor itu apa, kan bisa rem, bisa ngerem, bisa ngegas itu metode yang ada dalam kelas motor tuh, atau objek motor itu. Sebuah proses penggabungan antara atribut dan metode ya tadi udah dijelaskan. Jadi terdiri si enkapsulasi terdiri dari kelasnya, terus atributnya, terus metodenya apa. Biasanya atribut dan metode dideskripsikan terpisah dari yaitu contoh. Atribut atau data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Jadi setiap saya bilang bahwa ketika suatu objek itu memiliki atribut masing-masing, jadi kadang ya pasti berbeda. Jadi atributnya mungkin manusia atributnya apa, statusnya seperti apa, itu cara atributnya, berat badannya seperti apa, tinggi badannya seperti apa, mungkin ada lagi warna kulit, gitu kan, bentuk rambut seperti apa, warna rambut, ada blonde atau hitam gitu kan, itu contohnya. Di dalam kelas atribut disebut sebagai variabel ya. Terus ada metode, jadi serangkaian statement dalam satu kelas yang menghandle suatu task. Jadi metode itu manusia makan atau minum itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lainnya. Ya, jadi jadi cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Ya, jadi si metode ini adalah apa ya? Suatu jalan untuk berkomunikasi dengan objek yang lainnya. Ntar misal ada dosen dengan mahasiswa, jadi si dosen memberi nilai kepada mahasiswa atau si mahasiswa bimbingan karya dosen seperti itu. Mungkin itu aja di pertemuan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.